Oke guys, kembali lagi bersama saya Sekarna Viola. Di video part 6 ini saya akan menjelaskan itu fungsi dari menu review pada Microsoft Word. Spelling and grammar digunakan untuk mengecek ejaan dan tata bahasa yang salah. Biasanya ketika dokumen yang digunakan ini atur dalam bahasa Indonesia, sehingga dapat mengoreksi tulisan yang salah atau typo. Selanjutnya ada research. Research ini digunakan untuk pencarian kata atau kalimat. Icon yang ada di review ini biasanya jarang digunakan oleh para pemula, tetapi saya tetap menjelaskannya untuk menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Selanjutnya ada thesaurus, digunakan untuk mencari persamaan atau sugesti dari kata yang kita seleksi. Nah, word count digunakan untuk menghitung atau mengetahui jumlah halaman, kata, dan karakter dengan atau tanpa spasi, jumlah paragraf dan barisnya. Bisa kita klik word count. Selanjutnya kita masuk ke group language. Nah, itu ada translate untuk menerjemahkan kata atau paragraf dalam bahasa yang berbeda dengan menggunakan kamus bilingual atau mesin penerjemah. Nah, terdapat beberapa pilihan di dalam translate tersebut. Pada menu icon di samping translate itu ada language untuk mengatur dan memilih bahasa yang diinginkan, sekaligus memeriksa ejaan dan tata bahasa yang bersangkutan. Selanjutnya pada grup komentar. Nah, bagi yang suka komentar silahkan memanfaatkan grup ini baik untuk membuat komentar, menghapus komentar, maupun melihat komentar yang ada. Itu ada new komentar untuk menampakkan komentar baru pada tempat yang terpilih. Nah, saya bisa mengetikkan langsung tuh. Saya blok yang belakang, lalu saya ketikkan komentar yang saya pilih ini. Untuk mendelete-nya kita cuman klik lalu klik delete. Untuk menghapusnya preview untuk navigasi untuk melihat komentar sebelumnya, dan next untuk melihat komentar berikutnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke grup tracking. Nah, grup tracking ini digunakan untuk melacak, memfinishing, memilih jenis markup, maupun menunjukkan perbaikan data pada dokumen. Nah, yang pertama itu ada track change untuk melacak semua perubahan. Perubahan tersebut mencakup sisipan maupun perubahan formal. Final show markup untuk melakukan finishing pada perubahan yang telah dilakukan. Dengan memanfaatkan show markup ini, kita dapat menyembunyikan dan menampilkan komentar kembali, sisipan perubahan format maupun jenis markup yang lain yang telah ditambahkan. Selanjutnya itu ada reviewing pane untuk memperlihatkan perbaikan dalam jendela yang terpisah. Itu ada 2 jenis di dalam reviewing pane tersebut. Oke, kita masuk ke group change. A-shape berfungsi untuk menerima perubahan baru atau usulan perubahan berikutnya. Reject untuk menolak perubahan baru atau usulan perubahan berikutnya. Sedangkan icon di sampingnya itu ada previews. Previews berfungsi sebagai menampilkan perubahan sebelumnya di dalam dokumen sehingga kita dapat menerima atau menolak perubahan tersebut. Di bawah preview itu ada next. Nah, next ini untuk menampilkan perubahan berikutnya di dalam dokumen sehingga kita dapat menerima atau menolak perubahan tersebut. Masuk ke grup compare. Compare ini berfungsi untuk membandingkan atau menggabungkan beberapa versi dokumen. Nah, selanjutnya ada grup protect. Nah, untuk media pemblokiran dan pembatasan pengolahan dokumen oleh pengguna-pengguna tertentu. Itu ada block another. Block another ini untuk memblokir penulis lain dari mengedit teks tertentu pada dokumen. Sedangkan restrict editing untuk membatasi bagaimana orang mengedit, memformat bagaimana bagian-bagian tertentu dari dokumen yang kita buat tadi.
Nah, demikianlah ulasan saya mengenai tab review yang terdapat pada Microsoft Word. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, dan ingin dibuatkan tutorial apa, bisa saya buatkan. Terima kasih.